Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Walaupun wajahnya ditutupi masker, tapi saya percaya ada sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera selalu melingkupi kita semua. Yang ada di sini mungkin juga ada yang merasa kelemahan dalam tubuhnya, tapi kita percaya ada satu kuasa yang membuat kita menang, ada satu kuasa yang membuat kita kuat untuk bisa ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu, memohon urapan dan kasih Tuhan melingkupi kita semua pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kudus yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami datang, seberapapun kami yang ada, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, sungguh-sungguh ingin memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami semua terarah dan mata kami memandang hanya kepada Tuhan. Hanya satu tujuan kami ada di tempat ini. Kami rindu mendengar sabda Tuhan, kami rindu mendengar apa isi hatinya Tuhan. Dan kami juga rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi setiap hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Layakan kami semua Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Urapi kami semua Tuhan dengan hadirat-Mu, sehingga ketika kami pulang tidak sama lagi ketika kami datang. Kami pulang membawa berkat sukacita damai sejahtera yang lebih lagi Tuhan, yang mungkin tidak kami pikirkan. Sebab kami tahu Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, saya tahu bahwa kita semua tahu bahwa kita dipimpin, setiap langkah kita dipimpin oleh gembala kita yang agung, gembala yang baik. Itulah gembala kita. Dia tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia tidak akan membiarkan kita selalu di dalam kesukaran. Di dalam kesukaran pun, di dalam setiap masalah pun, kita punya gembala yang baik, yang selalu membawa kita kepada air yang tenang. Tuhan itulah gembalaku. Tidak ku akan
sebab Tuhan memang sungguh-sungguh layak dipuji. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus yang memimpin langkah hidup kita. Walaupun di dalam dunia yang semakin hari serba mencekam dan semakin hari semakin menakutkan, tapi kita anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan, ada satu pengharapan, ada satu pertolongan yang ada di depan kita, yang ada di hidup kita, bahwa kita mempunyai kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, bila ada di antara kita yang sedang mengalami sesuatu hal yang mungkin dalam pikiran kita tidak tertolong, tidak bisa ada jalan keluar, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah ekonomi yang mungkin menghimpit kehidupan kita, yang membuat kita sesak, tidak bisa minta tolong kemanapun. Kita punya Tuhan. Kita bawa setiap permasalahan kita di dalam kuasa-Nya, berlutut di bawah kaki Tuhan, memohon pertolongan-Nya. Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tinggal kita hanya tunggu waktunya Tuhan, dengan tetap sabar, tetap tenang, dan tetap berharap kepada Tuhan. Kau Tuhan, satu-satunya penolong dalam hidupku. Tuhan tetap pegang tanganku. Tuhan tetap tuntun langkahku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Tuhan, aku mau mendengar sabda-Mu. Karena sabda Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu pasti mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kau penolong kami. Ya, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Yes, penolongku dalam kesesakan. Serahkan pada Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Ya Tuhan, amin. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji-Mu. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan dengan penuh keyakinan, Kau Tuhan penolongku. Tuhan, yes, Yesus Kristus. Percaya hanya kepadamu. Tuhan Yesus, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ya Tuhan, penolongku dalam kesesakan.
Tuhanku Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku ya Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku sembah Engkau, ku datang padamu Tuhan, Kau penolong yang ajaib, Kau penolong dalam kesesatan. Yesus, ku berseru padamu. Yesus, kami datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau penolong kami yang ajaib. Kami tidak takut menghadapi dunia ini Tuhan, karena ada Engkau. Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun langkah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ini kami Tuhan, Engkau yang peduli kami, Engkau yang mengerti kami, Engkau yang tolong kami saat ku dalam kesesakan. Yesus, ku mengangkat tanganku Tuhan, ku memuji namamu Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku ada dalam tangan-Mu. Ku percayakan hidupku ya Yesus. Yesus, padamu ku berseru ya Tuhan. Nyatakan dengan iman saudara. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan seumur hidupku Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, padamu ku berseru. Ya Yesus, yes, yes. Terpujilah Kau Tuhanku. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Hanya Engkau Allah yang terbaik, Engkau Allah yang hidup, yang bisa mengerti kami, yang bisa memahami kami. Apa yang kami rasakan, Engkau ikut merasakan. Engkau Tuhan yang punya tangan, yang bisa terulur menjamah kami. Engkau punya mata, yang bisa melihat kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau bagi kami adalah segalanya. Dan kami percaya hidup ini, kalau ada sampai saat ini, itu oleh karena anugerah-Mu. Kalau Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk bisa melayani-Mu pada hari ini, untuk bisa menyembah dan memuji-Mu, itu adalah anugerah daripada-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, tolonglah kami, biarlah kami menangkap sesuatu daripada firman-Mu ini, dan kami hidup dengan firman-Mu ini Tuhan, sehingga dalam pengiringan kami kepada-Mu, sungguh-sungguh Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang memiliki keterbatasan banyak, kiranya Tuhan mengurapi dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk memuji Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa beribadah karena beberapa faktor, mungkin karena sakit dan terutama karena COVID hari-hari ini, saudara. Tetapi kita kalau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah hari ini, semuanya itu kembali oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu, mari buka Alkitab saudara di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dengan kasih Tuhan Pak Herman, silakan bacakan kepada kita Pak. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah hati pelayan yang melayani Kristus. Jadi hati pelayan yang melayani Kristus. Jadi semua kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah tadi, apa yang terjadi di sana saudaraku, ada ketidakpuasan ya kepada rasul-rasul pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka mengabaikan atau mereka tidak melakukan pelayanan meja, ya. Jadi dikatakan di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung di ayat 2, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani Allah." Kalau kita melihat saudaraku muncul ini karena dilatar belakangi di ayat pertama tadi, ya, ada persungutan, ya. Ada persungutan dikatakan tadi pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ada pertentangan dalam pelayanan mereka. Ada pertentangan di dalam tubuh Kristus pada waktu itu, saudaraku, pada gereja mula-mula. Kenapa, saudaraku?
Karena ada satu pelayanan, yaitu pelayanan diakonia yang terabaikan pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, hal yang luar biasa yaitu kebijaksanaan dan hikmat daripada Allah, sehingga para rasul-rasul itu mengakui bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan mereka selama ini. Walaupun mereka melayani firman Tuhan, mereka melayani berdoa, mereka melayani dengan urapan Tuhan, dengan karunia Tuhan. Tetapi pernyataan mereka di ayat kedua, dikatakan itu, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat hari ini bahwa pelayanan itu bukan hanya pelayanan mimbar, tetapi juga pelayanan meja. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada beberapa hal yang kita temukan di sini. Untuk melayani itu memiliki satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita akan melihat ada beberapa hal nantinya bahwa seorang pelayan Tuhan, baik itu pelayan mimbar maupun pelayan meja itu, saudaraku, itu bukan hal yang gampang. Ya, saya menemukan di salah satu gereja, saudara, baru bertobat, sudah diangkat jadi pelayan Tuhan. Katakanlah pelayan perjamuan kudus. Baru bertobat, sudah diserahkan satu pelayanan. Akhirnya berantakan. Bukan berantakan ininya, tetapi tidak jadi berkat. Ya, akhirnya hancur itu orang, dan pelayanan juga itu hancur. Ada banyak saya temukan di situ, saudaraku. Ada banyak saya temukan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi jemaat yang melayani, seperti tema kita tadi, adalah hati pelayan yang melayani Kristus. Hati pelayan yang melayani Kristus adalah hati yang sungguh-sungguh sudah diserahkan kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh di mana pribadinya mempersilahkan Tuhan untuk menguasai hatinya. Sehingga tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi yang saling mempersalahkan dalam pelayanan. Kenapa? Karena dikuasai oleh 3 kriteria ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati pelayan yang melayani Kristus adalah hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kita dalam tubuh Kristus, itu sangat mulia di hadapan Tuhan jikalau kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya berharap kita tinggalkan dulu ketakutan kita dengan COVID hari-hari ini. Kadang-kadang COVID ini membuat kita lupa dengan tugas utama kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, hari-hari ini gereja lupa dengan tugasnya. Hari-hari ini pelayan-pelayan Tuhan lupa dengan tugasnya. Kenapa? Ketakutan dengan COVID. Saya bukan bilang bahwa saya itu kebal dengan COVID, tidak. Saya juga takut Bapak Ibu. Jujur, saya juga takut. Ya, kadang-kadang kalau pergi keluar, ya bawa sanitizer, bawa apalagi minyak kayu putih, asal ketemu air cuci tangan. Lagi di motor nih, saya lihat, oh tadi saya udah pegang sana tuh, saya cuci, gitu ya kan. Nah, jadi kita nggak ada yang kebal sebenarnya. Tetapi jangan sampai tugas utama kita sebagai orang Kristen kita lupa karena masalah COVID ini. Amin, saudara. Kita harus sadar bahwa hari-hari ini justru kita harus makin giat untuk melayani Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih kesempatan bagi kita hari ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu besok lusa kita di mana. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah hati pelayan yang melayani. Bukan hati pelayan yang dilayani, tetapi hati pelayan yang melayani. Ketika kita melakukan itu, saudaraku, maka Tuhan perhitungkan kepada kita sebagai upah. Sehingga nanti kita kaget-kaget di sorga. Rupanya mahkota saya banyak. Kenapa? Karena setiap pelayanan kita lakukan dengan hati seorang pelayan yang mau melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di situ dikatakan tadi, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Kristus, untuk menjadi seorang pelayan meja,
untuk menjadi seorang pelayan diakonia, untuk menjadi seorang pelayan hamba mimbar atau apapun itu pelayanannya, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan harus pertama kita miliki yaitu terkenal baik. Artinya apa, saudaraku? Bukan tersohor di mana-mana, itu orang dermawan segala, enggak. Tetapi memiliki karakter Kristus. Seorang pelayan Kristus memiliki karakter Kristus. Pertama sekali adalah karakter yang menonjol kasih kepada Tuhan adalah kasih. Kita harus mengasihi orang-orang yang kita layani. Kita harus mengasihi pelayanan kita. Kalau kita mengasihi orang-orang yang kita layani, kalau kita mengasihi pelayanan kita doakan. Kita bawa di hadirat Tuhan. Dan kita memikirkan pelayanan kita siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Saya harus memikirkan, saya harus main gitar hari Minggu. Bagaimana caranya? Saya harus memimpin pujian. Saya siapkan untuk Tuhan. Bukan untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala. Bukan untuk siapa-siapa. Tetapi kita siapkan semuanya itu untuk Tuhan. Supaya kita nanti pelayanan kita diuji tidak terbakar. Walaupun diuji, tetapi tetap menjadi emas. Amin Bapak Ibu. Dibakar tetapi tidak gosong. Dibakar tetapi tetap jadi emas. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hati pelayan yang melayani. Apa yang kita pikirkan tentang pelayanan kita? Saudaraku, Kristus itu sangat luar biasa. Kasihnya terhadap misi yang dia lakukan. Kasihnya terhadap orang-orang yang dia layani. Bagaimana dengan kita sebagai pelayan Tuhan? Apa perenungan kita dalam satu minggu itu ketika kita mau melayani Tuhan? Ketika kita tampil ke depan, baikkah itu mungkin sekarang nggak ada kolektan ya, langsung taruh di itu kantong persembahan. Sekecil apapun pelayanan kita, renungkanlah pelayanan itu dalam satu minggu itu. Bawalah dalam doa. Jangan kita gampangkan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Jangan sebagai formalitas hanya untuk datang ke gereja. Tidak ada persiapan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, persiapan yang sungguh-sungguh itu saudaraku, yaitu persiapan hati kita. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan ketika kita datang kepada Dia untuk melayani Dia. Saudaraku, kriteria pertama saudaraku menjadi seorang pelayan Tuhan, yaitu memiliki karakter Kristus. Memiliki kepedulian akan pelayanan itu. Memiliki kasih akan pelayanan itu. Bidang apa yang kita layani? Musik kah? Jadi song leader kah? Apapun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengasihi pelayanan itu. Pelayanan itu ada di hati kita, ada di pikiran kita. Kita pikirkan apa lebih yang terbaik lagi. Sehingga ketika kita pikirkan itu saudaraku, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seorang pelayan Kristus memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus terkenal dengan pikirannya. Pikiran yang penuh dengan kemuliaan. Pikiran yang penuh dengan kerajaan sorga, damai sejahtera. Ketika kita menjadi seorang pelayan Kristus, damai sejahtera harus memerintah di atas kehidupan kita. Sukacita Allah harus tetap memerintah di atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberkati orang lain. Saudara, seorang pelayan Tuhan kalau tidak memiliki karakter Kristus, dia tidak memiliki damai sejahtera Allah, tidak memiliki sukacita, maka yang dilayaninya ketakutan Bapak Ibu. Kamu kenapa? Sehat kah? Wajah pelayannya saudaraku tegang begitu. Enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita. Yang dilayani, oh ini monster ini. Saudaraku, biarlah kita menyatakan sukacita kita kepada orang-orang yang kita layani. Baik di tengah-tengah jemaat maupun di luar sana saudaraku. Terkenal baik. Kan kita bilang kan kalau orang senyum, coba di SPBU. Misalnya kita isi bensin. Lalu ada orang petugasnya, selamat pagi Pak. Saya bisa bantu Pak. Berapa Pak? Dia senyum dengan kita. Lalu kita cerita di mulut, baik ya. Padahal belum tentu dia memiliki karakter baik. Dari penampilan luar aja, orang menilai, oh itu baik. Saudaraku, mari tiap hari, jangan pelit akan senyum. Amin. Jangan pelit akan senyum. Sapa. Ya. Jemaat-jemaat kita sapa.
Mungkin kita tidak tetap muka, ya. Sekali-sekali kalau yang jarang ketemu, teleponlah apa kabar. Amin Bapak Ibu. Pernah beberapa bulan yang lalu Pak Herwan gak jarang ke Sinai. Lalu paginya saya udah rencana mau telepon beliau. Lupa aja. Sampai minggunya datang. Oh iya nongol Pak Herman. Jadi saudaraku kadang kalau yang jarang nongol itu di gereja, saya WA, saya telepon. Wih di mana aja? Kita udah kangen loh. Oh iya Om nanti minggu datang. Gitu. Saudaraku jangan pelit dengan dengan sapaan. Ya. Kalau dulu kan sekali SMS kan 300 rupiah ya. Sekarang kan WA nggak bayar ya, cuman isi kuota berapa nggak akan ngefek lah begitu ya di dompet kita. Apalagi kirim firman Tuhan luar biasa. Ya, kadang kalau dikirim firman Tuhan, tapi kalau di grup saudaraku, waduh pusing saya. Berapa grup nanti kirim semua ayat-ayat firman Tuhan. Belum teman-teman pendeta kirim semua. Mana lah yang dibaca ini ya? Ya, yang dibaca lah yang penting-penting aja lah dulu ya. Kalau dibaca semua habislah waktu kita Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan harus terkenal baik, jangan jutek. Ya, harus terkenal baik. Itu adalah pelayan Tuhan. Mungkin karena jumlah kita masih belum banyak karena tidak maksimal untuk ibadah karena protokol kesehatan. Saudaraku, biarlah kita walaupun hanya jumlah kita sedikit begini, berikan senyum satu dengan yang lain. Coba buka dulu sedikit maskernya, coba kasih senyum dong samping kiri kanannya. Kenapa saudaraku? Bawaan COVID ini, bawaan jutek saudaraku, bawaan cuek. Waduh saudaraku, kadang-kadang kita nggak kenal. Ya, kayak kemarin saya di sekolah anak saya. Tiba-tiba ada teman saya, padahal itu teman saya akrab banget. Dia pakai masker, aku pakai masker. Udah saya cuek aja, saya nggak tahu. Dia dekati lalu dia pukul. Bang! Siapa ini? Inilah efek COVID, inilah efek masker. Jadi nggak saling kenal, jadi cuek jadinya. Saudaraku, jangan kita terbawa gelombang COVID ini untuk cuek. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus peduli, kita harus mengasihi. Ya, itulah karakter Kristus. Yang kedua adalah penuh dengan Roh Kudus. Mari kita baca dalam Efesus 1 maksud saya, ayat 17. Silakan Pak. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan yang melayani Kristus, yang melayani tubuh Kristus, dia harus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat-jemaat yang di Efesus dan orang-orang yang mau melayani Tuhan pada waktu itu. Dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya seorang pelayan Tuhan memiliki Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, seorang pelayan Tuhan, maka hatinya cenderung keluar dari ketentuan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus itulah hal yang paling mutlak, itu harus saudaraku dimiliki oleh pelayan yang mau melayani Kristus. Kenapa saudaraku? Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus tidak memenuhkan kehidupan kita, maka pelayanan kita itu saudaraku hanya sebagai formalitas. Kita akan mengalami kekeringan dalam pelayanan itu, kita akan mengalami kebosanan, kita akan mengalami kejenuhan dalam pelayanan itu. Begini-begini aja, ke gereja tiap minggu main segala macam. Begitu-begitu aja. Tetapi kalau ada kepenuhan Roh Kudus dalam hati kita, maka pelayanan kita, apapun yang kita layani saudaraku, itu menjadi satu sukacita bagi kita. Menjadi satu gairah bagi kita. Kita akan nantikan, kapan lagi lama sekali hari Minggu. Saya ingat sekali saudaraku pada waktu saya
pertama sekali saya lahir baru. Ya. Kerinduan dalam dada ini tidak lain, tidak bukan hanya untuk ibadah. Kasih mula-mula itu begitu luar biasa. Ketika awalnya saya penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, yang dirindukan oleh hati saya ini hanya satu, ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan saudara-saudara seiman, berdoa bersama-sama, itu kerinduan. Pertanyaannya, masih adakah sekarang hal yang seperti itu? Ya, jawabnya tetap ada. Kalau seorang pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan sudah tidak ada kerinduan itu lagi. Bilang begini, minggu lagi. Kalau dulu masih ada doa Jumat ya, doa Jumat lagi. Doa puasa lagi, Ibu Gembala kirim, doa puasa lagi. Kalau sudah ada menggelutu hal seperti begitu, saudaraku, saya curiga jangan-jangan ya Roh Kudusnya, ya saya nggak bilang keluar dari hidup saudara, enggak. Jangan-jangan kita udah nggak akrab lagi dengan Roh Kudus. Yang memberikan semangat, yang memberikan gairah bagi kita. Kalau ditanya saudaraku, siapa yang tidak mundur dengan keadaan COVID ini? Kita semua bisa mundur. Pelayan-pelayan Tuhan bisa mundur, gereja Tuhan bisa mundur. Tetapi karena ada Roh Allah yang membangkitkan semangat kita, yang membuat kerajinan kita tidak kendor. Makanya sampai saat ini kita masih melayani. Makanya sampai saat ini, ya gereja Tuhan masih bisa berdiri. Saudaraku, COVID ini begitu mengerikan sekali. Ya, di segala bidang menghancurkan, termasuk gereja. Dan saya percaya ini memang seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Untuk betul-betul ditampi siapa yang jadi miliknya. Siapa yang setia sampai akhir. Siapa yang bertahan untuk mempertahankan kasihnya. Untuk mempertahankan karakter Kristus dalam kehidupannya. Di tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa. Ya, dengan COVID muncul, segala tekanan dari segala penjuru muncul. Maka dari itu saudaraku, kita jangan menyerah dengan keadaan itu. Kita harus penuh dengan Roh Kudus tiap hari. Tiap hari kita harus berdoa. Bangun lebih awal. Ya, kalau di rumah saudaraku malam-malam kita doa, kita buat mesbah. Anak-anak saya suruh berdoa, bergilir baca firman Tuhan semua. Ya, semua itu. Ya pagi-pagi, kalau pagi-pagi kan mereka nggak bisa dibangunin, udah masih. Ya, puji Tuhan aja kalau bangun jam 6. Ya karena daring kan sekarang kan. Jadi kalau pagi hanya kami yang berdoa, pagi-pagi berdoa jam 4 pagi. Ya, kalau misalnya udah ngantuk-ngantuk, ya cuci muka dulu, ngopi heula, gitu ya kan. Seger. Saudaraku, kita harus lawan keadaan ini. Ya, kita harus lawan. Kita harus penuh dengan Roh Kudus tiap hari. Kita harus penuh dengan roh yang berdoa tiap hari. Karena seperti yang dialami nanti oleh Stefanus, saudaraku. Dia bisa bertahan, dia bisa mempertahankan imannya sampai titik terakhir. Kenapa? Karena kita lihat di situ kata-kata, karena Stefanus penuh iman dan roh. Sampai dilempar roh, dirajam oleh batu, saudaraku. Dia tidak berkata, aku nggak kenal Yesus. Sampai bagaimanapun keadaan COVID hari-hari ini, saudaraku. Kalau engkau penuh dengan iman dan Roh Kudus, maka engkau sanggup ya bertahan. Bukan saya berkata kebal, tidak. Tetapi bertahan dan Tuhan berikan hikmat bagi kita. Amin, saudaraku. Sehingga kita terhindar dari itu. Ya, kita terhindar dari itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan doa, pujian, maka karakter Kristus akan muncul kepada kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, artinya ketika kita, saudaraku, semakin banyak berdoa, semakin banyak bersekutu dengan Tuhan, maka otomatis karakter Kristus itu akan muncul kepada kita. Amin, saudara. Apa yang kau sembah itu, maka itu akan serupa dengan engkau. Karakternya maksudnya. Sifatnya, sifat-sifat yang kita sembah itu akan masuk dalam kehidupan, akan menunggal dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah hati pelayan yang melayani Kristus harus memiliki yang namanya hikmat. Ya. Silakan Pak, bacakan kepada kita 1 Korintus pasal 2 ayat 4. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun
Pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayan Tuhan ya yang melayani Kristus, dia harus memiliki hikmat Allah. Dia harus memiliki hikmat Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, maksudnya hikmat dunia, ya, tetapi dengan keyakinan dan akan kekuatan roh. Jadi di dalam Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu, saudaraku, kita akan menerima hikmat Allah. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, maka yang keluar bukan hikmat kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, bukan ide kita sendiri, tetapi sesungguhnya adalah hikmat yang daripada Allah. Kenapa? Karena disertai dengan Roh Kudus. Ya. Kembali ke konteks pelayanan ini tadi, saudaraku, adalah tentang pelayanan meja, tentang pelayanan diakonia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi pelayan-pelayan ya sesama kita. Pelayan-pelayan yang mempedulikan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kemerosotan ini, di tengah-tengah keterpurukan ekonomi saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jangan cuek dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Ya. Berikan semampu kita, kita bantu orang yang semampu kita. Ya, mungkin ada jemaat-jemaat kita yang membutuhkan. Bapak Ibu jangan tunggu perintah dari Bapak dan Ibu Gembala. Ya. Saya percaya jemaat Hermon dan Sinai sudah biasa seperti itu. Tetapi yang mau saya ingatkan, jangan karena keadaan COVID ini, saudaraku, membuat kita untuk malas untuk peduli dengan orang lain. Amin. Aminnya kok gak ada? Amin ya? Setuju ya? Bukan setuju dengan saya, tetapi setuju dengan firman Tuhan. Ya, saya percaya, saudaraku, kalau kita menjadi pelayan-pelayan meja yang setia kepada Tuhan dan yang takut akan Tuhan, maka hasilnya sangat luar biasa, saudaraku. Yaitu mari kita baca ayat yang terakhir, yaitu Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7. Silakan Pak. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bayangkan Bapak Ibu. Inilah dampak daripada pelayanan meja. Ya, dikatakan begini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi apa yang saudara lakukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah sidang Tuhan, itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Akan memunculkan satu hasil yang begitu luar biasa, yang tanpa kita sadari, yaitu dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara akan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya, saya pernah saksikan di Sinai beberapa minggu yang lalu, atau saya membawa firman Tuhan di tempat kami itu, saudara. Ya, saya pernah bilang dengan istri saya, saya lihat di daerah itu ibu-ibu, ya, mereka beli beras saja hanya 1 kilo, ya, dan itu berapa keluarga. Terus kalau misalnya mereka datang ke rumah, ibu-ibu itu pakai dasteran, dan itu dasteran tetap itu, ya, itu baju wajib itu, ya, baju wajib lah. Dan saya lihat anak-anak mereka juga, ada satu orang punya anak 8, bayangin saudara. Bayangin 8 orang, saya aja 4 udah kewalahan, apalagi 8 saudara. Ya, ingus di mana-mana, kita lihat bajunya compang-camping segala macam saudara. Aduh, terenyuh hati ini saudara. Ya, kadang mereka beli beras hanya 1,5 kilo. 2 hari lagi baru, oh gimana ini cara kehidupan kayak gini. Saudaraku, saya bilang sama istri saya, kita harus berbagi. Kita harus berbagi, nggak ada alasan untuk tidak berbagi. Jangan bilang, oh saya juga butuh, oh enggak, harus. Saya bilang, coba bongkar lemari kamu.
Banyak baju-baju yang tidak terpakai, yang lemari hanya hiasan lemari, ya. Baju anak-anak yang sudah nggak bisa kepake, tapi layak pakai, maksudnya nggak muat lagi begitu. Kumpulin semua, kasihkan. Dikasih sama anak-anak itu, begitu senangnya mereka, saudaraku. Begitu senangnya mereka. Dan saya juga melihat mereka mandi, ya. Maaf kata saudara, kalau ketemu dengan kita itu, ya kadang-kadang kok begitu. Karena nggak mandi, nggak ada sabun, Bapak Ibu. Bayangkan sampai menderitanya seperti itu. Ya, saya bilang sama istri saya, tolong, ya, kalau ada berkat, berbagi dengan mereka. Bantu seadanya, semampu kita harus bantu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kita mampu untuk melakukannya. Amin. Kita mampu untuk melakukannya. Kalau kita melihat hidup jemaat yang mula-mula, itu lebih luar biasa lagi. Dan saya percaya, saya menyampaikan ini, supaya jemaat Tuhan jangan terlena dengan keadaan yang mencekam hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mau memberkati orang-orang di sekitar saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami semua boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mengaturkan terima kasih atas pelayanan daripada Bapak Pendeta Muda Odaliko Lase. Kiranya Tuhan memakai hambanya bersama dengan keluarga, istri juga saat ini bisa hadir bersama-sama mendukung di dalam ibadah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang boleh hadir ya Tuhan, mendukung di dalam ibadah onsite di tempat ini. Kami mengaturkan terima kasih. Engkau telah menyertai, memimpin, dan Engkau hadir di tengah situasi keadaan gerejamu pada pagi hari ini ya Bapa. Kau memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini, anak-anak-Mu ya Tuhan yang melayani, diberikan bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap setia mengiring kepada Tuhan, mengasihi Engkau dengan penuh semangat, penuh dengan hati seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, untuk kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan di rumah. Tuhan juga memberkati mereka. Mungkin ada di antaranya yang terganggu kesehatannya, Bapa, kiranya Engkau menjamahnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dipulihkan dan menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin ada di dalam kekurangan. Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka dan memberkati segenap kehidupan kami satu persatu. Baik yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami yang sekolah secara online, Bapa berikan semangat, kerajinan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah, Tuhan juga menolong. Bagi Bapak Presiden Jokowi, dari pemerintah dengan ya Tuhan menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, dari yang tertinggi ya Tuhan bahkan sampai yang terendah. Kepala daerah, gubernur, wali kota, camat, bahkan sampai RT dan RW di lingkungan kami berada. Tuhan memakai mereka ya Tuhan untuk menjalankan tugas kenegaraan dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, COVID-19 pandemi masih belum terlewatkan di negara kami, bahkan makin meningkat di Jawa Barat, bahkan di kota Bandung. Kiranya Engkau menolong pemerintah ya Tuhan, baik para petugas di garis depan yang saat ini sedang menggalakkan ya Tuhan penyuntikan vaksin. Kiranya Engkau memakai para vaksinator ya Tuhan, menjalankan tugasnya, dan juga ketersediaan daripada vaksin di semua daerah ya Tuhan.
Sehingga semuanya ya Tuhan, program pemerintah ini untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini boleh terlewatkan. Kami percaya ya Tuhan, dan juga di negara-negara yang lain juga ya Tuhan, bisa ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka semua boleh mengalami juga apa yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kau angkat semua gangguan dari pandemi ini. Dan kami juga berdoa Bapak buat segenap rumah tangga demi rumah tangga. Untuk kami boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Untuk pulang, Tuhan akan menyertai setiap pribadi ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mendukung di dalam pelayanan, Bapa Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan. Bahkan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terpuji namamu ya Bapa. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan. Beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Akan menyertai kita semua saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to
Jesus.